Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali untuk mengkaji kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah ala madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Pada kesempatan kali ini kita membahas penjelasan yang keempat dari Ad-Darsus Tsani, yaitu sifatu damil haidhi, yaitu sifat daripada darah haid. Damul haidhi ya'ti bi'iddati sifatin, bahwasanya darah haid itu bisa diketahui dengan beberapa sifat. Wahya, yaitu as-sawadu, ai bimakna al-aswad, yaitu hitam. Yang kedua, wal humrah, yaitu merah. Ketiga, wasyukrah, yaitu antara merah dengan kuning atau orange, bahasa kita itu adalah orange. Nah, wasufrah, dan warna kuning. Yang terakhir, wal kudroh, yaitu wahya ma bainal asfari wal abiyad. Apa itu kudroh? Yaitu warna di antara warna kuning dan warna putih. Kalau bisa kita bahasakan, kudroh itu artinya warna keruh. Bagi teman-teman yang menyimak kajian ini, yang perlu diingat oleh teman-teman yaitu kata-kata sufroh, yang artinya kuning. Dan yang kedua adalah al-kudroh. Tadi antara warna putih dengan kuning, kita bahasakan dengan warna keruh. As-sufroh kuning, wal kudroh keruh. Saya ulang sekali lagi, as-sufroh kuning, wal kudroh keruh. Wa qad yakunu damu sakhinan. Nah, terkadang darah haid itu sifatnya kental. Wa qad yakunu natinan. Nah, terkadang juga darah haid itu bersifat cair. Nah, idza arafta ma taqaddama fa'lam. Apabila engkau sudah mengetahui apa yang sudah kita bahas tadi, maka ketahuilah annal ashaha, sesungguhnya yang paling sahih, min aqwali a'immatina syafi'iyah, dari pendapat imam-imam kita dari madhab Imam Syafi'i, annal kudrata was sufrata haidun, sesungguhnya warna kudroh dan warna sufroh itu masih dihitung darah haid. Nih. Nah, annal asoha min aqwali a'immatina syafi'iyah annal kudrata was sufrata haidun. Warna sufroh dan warna kudroh itu masih dihitung dengan darah haid. Kenapa saya mengulang kata-kata sufroh dan kudroh tadi? Karena memang ada perbedaan pendapat tentang masalah warna sufroh dan warna kudroh ini. Menurut madhab Imam Syafi'i, warna kuning dan warna keruh itu masih dihitung dengan darah haid. Sedangkan menurut madhab yang lain, sufroh dan kudroh itu sudah dihitung bersih atau suci. Saya ulang sekali lagi, menurut mazhab Syafi'i, sufroh dan kudroh itu masih dihitung darah haid. Sedangkan menurut mazhab yang lain, sufroh dan kudroh itu sudah dihitung suci. Apa landasan Imam Syafi'i mengatakan sufroh dan kudroh itu adalah haid? 5 rawal Bukhari radhiyallahu anhu, sebagaimana yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna nisa'a kunna yab'asna li sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya perempuan atau sahabiah mereka itu datang kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bidurjati fiha al-kursufu. Mereka itu membawa kotak yang di dalamnya itu ada kain atau kapas, fihi sufrah. Nah, yang di dalam kotak tadi itu kain itu ada bercak yang warnanya itu adalah kuning.
di kain itu ada bercak berwarna kuning. Fataqul, maka berkata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, la ta'jalna hatta taraina al-qassatal bayda. Janganlah kalian tergesa-gesa sehingga kalian itu melihat cairan yang berwarna putih. Jadi inilah landasan kenapa Imam Syafi'i mengatakan warna sufroh dan warna kudroh itu adalah masih haid. Sedangkan menurut madhab yang lain dengan pertimbangan hadis yang lain mengatakan warna sufroh dan warna kudroh itu sudah termasuk bagian daripada wanita tadi dalam keadaan bersih atau suci. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana misalkan kalau keadaan ada seorang perempuan yang dia itu keluar sufroh warna kuning atau kudroh itu dalam keadaan berpuasa, yang ketika dia keluar itu dengan tempo yang cukup lama, misalkan 4-5 hari, apakah boleh kita itu memakai mazhab yang lain dengan berpendapat bahwa sufroh dan kudroh itu sudah suci? Nah, kan menurut mazhab Imam Syafi'i dia itu masih dalam keadaan haid. Maka hal ini dijelaskan lebih detail lagi menurut ulama yang bermazhab Imam Syafi'i. Jadi yang secara sahih ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i itu kan tadi sudah kita bahas annal as-sahah min aqwali a'immatina Syafi'iyah. Jadi menurut pendapat sahih dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, sufroh dan kudroh itu masih dihitung haid. Nah, tapi di sebagian ulama yang bermazhab Syafi'i berpendapat ada catatan bagaimana cara menghitung kalau dia itu sufroh dan kudroh tapi dihitung suci. Jadi ada dua pendapat yang ini juga bisa kita pakai karena memang ini dari kalangan ulama Syafi'iyah. Yang pertama, jikalau sufroh dan kudroh itu masih dalam keadaan lingkup hari di mana kebiasaan dia haid, maka itu dihitung darah haid. Misalkan si perempuan tadi terbiasa haid itu 7 hari, lalu berhentinya warna haid warna merah itu pada hari ke-5, lalu hari ke-6, hari ke-7 itu sufroh ataukah kudroh, dia udah mulai warna keruh, maka itu masih dihitung darah haid. Itu yang pertama. Berarti kalau dia itu masih dalam lingkup kebiasaan haid, keluar warna sufroh atau kudroh tadi, dia itu masih dalam keadaan haid. Pendapat yang kedua dalam ulama Asy-Syafi'iyah, pendapat ulama kita yang bermadzhab Asy-Syafi'iyah, pendapat yang kedua yaitu kalau warna sufroh dan kudroh itu sudah melebihi hari yang dimana dia itu terbiasa haid, sudah melebihi hari kebiasaan dia haid, maka itu sudah dihitung suci. Jadi kudrohnya itu atau sufrohnya itu dihitung suci. Misalkan ada perempuan yang kebiasaan dia haid itu 7 hari, lalu hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, bahkan hari ke-11 sampai 12 itu yang keluar adalah keruh atau warna kuning, maka ambillah pendapat yang kedua ini, karena ini memang dari ulama mazhab Asy-Syafi'iyah yang mengatakan bahwa keruh ataupun kuning yang sudah melewati hari kebiasaan perempuan haid, perempuan tadi itu haid, karena masing-masing perempuan itu kebiasaannya beda-beda. Tapi kalau keruh atau kuningnya itu sudah melewati hari kebiasaannya, maka ambillah pendapat yang mengatakan itu darah yang memang itu keadaan yang memang sudah dianggap suci oleh sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'iyah. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, cukup sampai situ kajian kita pada kesempatan kali ini yang membahas tentang sifat daripada darah haid. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua, silahkan bertanya di komen di bawahnya. Insya Allah nanti pertanyaan teman-teman akan kita jawab pada kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.